Mendengar sosial media seperti YouTube, Instagram, apalagi TikTok mungkin sudah terlalu bosen. Kalau gitu kalian perlu tahu salah satu sosmed yang juga populer banget di dunia tapi di-ban dan diblokir di Indonesia. Dan sosial media itu adalah Reddit, sebuah sosial media yang harusnya familiar jika kalian sering nonton konten kreator luar negeri. Jadi kenapa sih Reddit di-ban di Indonesia ketimbang sosmed lain? Dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Jadi sebenarnya Reddit itu apaan? Ya sesimpel kalau Reddit merupakan sebuah sosial media yang dibuat pada tahun 2005 oleh dua orang rekan sekamar di sebuah universitas, yakni Steve Huffman dan Alexis Ohanian, yang dimana Reddit itu berbasis komunitas. Dan bahkan menurut artikel dari Eraspace, sebanyak 430 juta pengguna di dunia aktif menggunakan Reddit setiap bulannya. Reddit sendiri biasanya juga digunakan sebagai sosmed untuk berbagi opini, konten, dan bahkan berita juga. Ya intinya cukup mirip dengan sosial media pada umumnya. Mana umumnya sebuah sosial media pasti mencakup semua komunitas, mulai dari komunitas yang aneh-aneh sampai dengan komunitas yang umum untuk diketahui. Dan salah satu komunitas yang memiliki banyak peminat tentu saja gamers. Dan biasanya mereka berbagi info seputar games atau promo-promo menarik untuk kebutuhan digital para gamers. Dimana kebetulan banget bagi kalian para gamers yang ingin melakukan top up, karena Lapak Gaming sedang mengadakan event Lapak Gaming TOS Serba 11/11. Lapak Gaming sendiri merupakan website top up murah, aman, harga final, hemat maksimal, yang memudahkan gamers untuk membeli kebutuhan digitalnya. Terdapat lebih dari 100 games hingga pulsa, sampai banyak metode pembayaran juga ada di Lapak Gaming. Dan di event TOS Serba 11/11 oleh Lapak Gaming kali ini akan mengedepankan sebagai top up store serba ada, serba promo seperti cashback dan diskon, dan serba bonus top up juga. Akan ada diskon up to 500.000 for all games, weekly diamond pass MLBB seharga Rp11.000, dan cashback promo diskon lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo top up di Lapak Gaming dengan mengklik link di deskripsi. Dan ya, komunitas sudah menjadi basis inti dari Reddit itu sendiri. Dimana jika kalian pernah memainkan Discord, itu sedikit mirip. Dimana ketika kalian sudah masuk ke sosial medianya, kalian akan direkomendasikan beberapa subreddit yang mengambil satu kategori tertentu. Jika kalian join subreddit yang isinya K-pop, ya isinya K-pop juga. Kalau kategori tema dari subredditnya itu meme, ya hal yang didiskusikan sudah pasti meme juga. Dan semua komentar dan postingan yang dipost juga tidak menggunakan sistem like or dislike, melainkan upvote atau downvote. Dimana semakin banyak vote yang kalian dapatkan, semakin ke atas dan semakin banyak orang yang akan melihat postingan kalian. Bisa dibilang jika vote kalian tinggi, artinya postingan kalian cukup viral dan menjadi bahan perbincangan oleh kalangan redditors lainnya. Sistem komentarnya pun berbentuk seperti tangga kayak gini, dan UI khas Reddit lainnya. Pada intinya, dengan sistem voting dan basis komunitas, secara global Reddit menjadi sebuah sosial media yang benar-benar cukup sering digunakan untuk platform sharing, hiburan, dan lain-lain. Dan jika sekelas dilihat, Reddit memang seharusnya menjadi media sosial opsional pada umumnya di Indonesia. Tapi kenapa bisa pada tahun 2015, Kominfo atau sekarang sudah berubah menjadi Komdigi resmi memblokir Reddit di Indonesia? Dan itu bahkan terus berlaku hingga sekarang. Dimana jika device yang kalian gunakan memang menggunakan internet Indonesia, Reddit tidak akan bisa diakses meskipun websitenya keluar di pencarian, dan mengharuskan beberapa pengguna untuk menggunakan VPN agar bisa mengakses sosial media Reddit. Jadi sebenarnya apa yang salah? Kenapa bisa sampai di-ban bahkan diblokir? To the point aja, menurut beberapa artikel yang gue baca dan asumsi beberapa kreator di internet, Reddit ternyata diblokir karena sesimpel memiliki konten yang mengarah ke pornografi. Tapi tentu saja, kalau alasannya cuma itu, ya apa bedanya sama Twitter atau X? Ternyata Reddit diblokir bukan karena satu alasan. Pada 2014, Reddit sempat diblokir di Indonesia barengan dengan platform media seperti Vimeo dan Imgur karena mengandung konten 18+.
tapi setelah itu dibebaskan lagi. Tapi ternyata pada tahun 2015, Reddit terdeteksi memiliki lebih banyak konten negatif, berbahaya, dan lain-lainnya lagi. Sehingga akhirnya di-ban total dalam waktu yang cukup lama, yakni hingga sekarang. Dan konten negatif di Reddit sendiri sebenarnya bisa ada, karena memang peraturan guidelines di Reddit itu tidak seketat aplikasi sosial media yang lain. Dikarenakan Reddit masih memperbolehkan pengguna untuk mengikuti komunitas-komunitas yang memang cukup freak, seperti komunitas pecinta video-video gore, pencinta video atau foto yang menampilkan adegan kekerasan dan menyakitkan, dan bahkan sampai kekerasan dan video-video 18+ yang merendahkan perempuan. Dan batasan larangan yang dimiliki Reddit sendiri itu yang penting tidak ada atau dilarang adanya konten penghasutan, pelecehan, penyebaran informasi pribadi sampai doxing, dan konten yang mengandung pedofilia. Yang berarti di luar itu semuanya masih diperbolehkan. Dan tentu saja ini memang tidak sesuai dengan beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Tapi beredar rumor ada beberapa anonim di artikel yang gue riset juga mengatakan kalau Reddit di-ban karena memang Reddit merupakan sosial media yang sulit untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itulah mungkin alasan kenapa X sampai sekarang masih bisa ada, karena memang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tapi di luar itu semua, secara sosial media yang umum, Reddit memang tergolong cukup menjadi platform sharing dan posting yang cukup solid, karena memang basis komunitasnya yang tadi, dan memang tidak segan untuk membahas apapun tentang kategori tertentu tanpa filter, sehingga diperlukan cara berpikir yang sangat dewasa untuk menjadi user sejati dari sosmed ini. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian ada yang menjadi user Reddit atau Redditor di sini? Silahkan komen. Jadi beginilah sebuah sosmed yang sangat populer di dunia, tapi tidak bisa diakses bahkan dikonsumsi di Indonesia. Karena memang secara regulasi ataupun umum, warga Indonesia masih belum bisa menerima atau menggunakan Reddit sesuai dengan fungsinya. Dan hanya orang yang tertentu saja yang memang bisa aktif di sosmed underrated seperti ini. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa kita bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.